Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan kita nikmat kesehatan, ketentraman, ketenangan, dan terus dapat beraktivitas sampai hari ini. Para sahabat dimanapun Anda berada, hari ini masih begitu hangat, begitu banyak dibicarakan di mana-mana tentang adanya nasab Ba'alwi, di mana pihak-pihak yang mendukung dan pihak-pihak yang menolak terus bermunculan, terus adu argumen mewarnai di konten sosial media yang belum menemukan titik temu bagaimana penyelesaian atas perkara ini. Maka bagian dari dinamika masyarakat, saya ingin ikut berkontribusi menyikapi hal ini. Karena bagaimanapun juga ini sudah mengalir, bergulir menjadi isu kebangsaan yang tentunya dapat menjadi bahan untuk memecah belah, menjadi bahan untuk perpecahan bangsa ke depan. Kalau kita melihat fakta yang berkembang, ternyata pihak keluarga Ba'alwi, klan Ba'alwi belum mampu untuk memberikan sanggahan, memberikan argumen yang mencukupi yang dapat menjadikan sebagai antitesis, menjadi bantahan dari tesis yang diberikan oleh Yai Imad. Maka ketika sanggahan-sanggahan yang bermunculan itu hanya sebatas statement, hanya sebatas narasi, hanya sebatas data-data yang tidak mampu mengungkapkan bantahan yang valid, data yang diusung oleh Kiai Imad, tesis Kiai Imad belum bisa dimentahkan sehingga masih berlaku sampai hari ini sebagai yang sah. Dengan demikian dianggap nasab klan Ba'alwi ini gugur, mardut, tertolak. Tidak hanya sampai di situ. Tesis Kiai Imad ini dikuatkan oleh berbagai macam fakta-fakta lain, yaitu dari ilmu genetika, ahli ginekologi, ahli genetika, yaitu Dr. Sugeng, dan yang lainnya dari BRIN, Badan Riset Indonesia, memberikan ulasan-ulasan bahwa kromosom DNA dari klan Ba'alwi ini berhaplogrup G, sedangkan kromosom dari DNA Rasulullah dan cucu-cucunya itu berhaplogrup J. Perbedaan yang mencolok inilah yang mendasari Dr. Sugeng mengatakan bahwa mustahil klan Ba'alwi itu cucu Rasulullah. Begitu lagi ditimpa dengan fakta yang mengatakan secara ilmu filologi, Profesor Menahem Ali mengatakan manuskrip-manuskrip yang telah diketemukan, manuskrip-manuskrip yang telah dihadirkan selama ini memang tidak ada yang bisa mengaitkan pelaku di abad 9 dengan cucu keturunan Nabi di abad keempat itu tersambung. Selama ini yang ada fakta-fakta yang disuguhkan tidak dapat mengkorelasikan dari abad keempat hingga abad ke-9 itu menyatakan bahwa Abu Bakar As-Sakron beserta bapak-bapaknya itu tersambung dengan Soheh ke abad keempat, di mana diklaim di abad keempat itu Abdillah anak dari Muhammad bin Isa yang beranak 4. Padahal kakak di abad keempat itu Muhammad bin Isa punya anak 3. Baru 500 tahun kemudian Muhammad bin Isa dinyatakan punya anak 4. Maka kakak yang paling soheh adalah kakak di abad keempat. Seandainya di abad 9 ditemukan kakak
yang beranak 4, sedangkan di abad keempat ditemukan kakak beranak 3. Nah, inilah cangkokan nasab ke nama Ubaidillah yang dinyatakan fiktif itu, yang dipersoalkan, yang hari ini belum ditemukan kitab sezaman yang dapat mengkorelasikan ini semua. Maka demikian, nasab Ba'alwi masih dijadikan sebagai nasab cangkokan sampai detik ini. Kepada para muhibin yang masih terus untuk berhusnuzon bahwa ini masih dalam polemik, kita berhusnuzon, kita tetap menganggap mereka itu para habaib klan Ba'alwi, apakah itu bin Asegab, apakah itu bin Yahya, apakah itu bin Sihab, bin Sahab, dan lain sebagainya, yang semua hari ini yang ada di Indonesia yang dipanggil Habib, para muhibin, para pecinta Habib itu masih berhusnuzon untuk memanggil mereka dengan Habib. Maka Kiai Imad mengatakan, apabila sudah ada dalil yang sah, bukti yang sah, kemudian kita mengesampingkan dengan alasan kita berhusnuzon, maka husnuzon itu batal. Husnuzon itu tidak berlaku lagi. Husnuzon itu bisa dipakai apabila belum ada titik jelasnya, belum ada bukti-bukti, belum ada dalil-dalil yang menguatkan tentang hal tersebut, kita dianjurkan berhusnuzon. Tapi hari ini bukti itu sudah begitu kuatnya, bahkan Kiai Imad mengatakan dengan hakul yakin bahwa bukti dia valid, bahwa klan Ba'alwi tidak mampu menghadirkan bukti sanggahan, maka berlakulah bukti itu untuk dipakai dan husnuzon dinyatakan haram. Jadi kita haram memanggil mereka sebagai Habib, karena haramnya tersebut itu juga membantu klan Ba'alwi, membantu klan Ba'alwi untuk tidak terus berbuat salah, membantu klan Ba'alwi juga untuk tidak menyalahgunakan nasab untuk kepentingan-kepentingan mereka, baik itu dari segi kehormatan duniawi, kemudahan, berbagai macam alasan untuk membangga-banggakan nasab itu, yang hari ini itu merupakan bagian dari bentuk-bentuk pembodohan masyarakat. Hari ini itu merupakan bagian yang tidak bisa diterima, karena kita sejajar dengan siapapun, berdiri tegak sejajar dengan siapapun. Innal akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan dari orang-orang tersebut. Tidak ada yang lebih tinggi dari siapapun. Baik bagi klan Ba'alwi kalau hari ini dia tidak lagi dipanggil Habib. Kemudian nanti apabila memang mereka bisa menghadirkan bukti yang valid, yang sahih, yang menghantarkan sanggahan yang kuat dan membatalkan tesis Kiai Imad, tidak masalah. Kita semua kembali memanggil klan Ba'alwi Habib-Habib hari ini dengan panggilan Habib lagi. Tapi hari ini karena belum ada buktinya, belum ada bantahannya yang dapat menggugurkan tesis Kiai Imad ini, juga mereka juga tidak mau untuk tes DNA, juga mereka tidak menemukan manuskrip yang dapat diuji oleh filolog dalam dunia filologi. Maka dengan berat hati kita semua harus menerima kenyataan ini. Para muhibin-muhibin, khususnya kalangan NU, sebagai pencinta berat para Habib. Kalau dari kalangan Muhammadiyah, Al-Irsyad, Salafi, Wahabi, dan lain sebagainya, itu mereka, hal ini tidak mempan buat mereka, karena mereka tidak punya doktrin-doktrin yang supaya begitu memuliakan para Habib. Hanya kalangan-kalangan NU yang mayoritas ada di Indonesia inilah yang mereka punya kebiasaan meninggikan, memuja-muja para Habib. Nah, ditambah lagi dengan ditemukannya makam-makam palsu yang diklaim sebagai cucu dari bin Yahya, ini menambah rentetan-rentetan kasus terhadap
klan Ba'alwi yang hendak menghegemoni sejarah di masyarakat Indonesia. Dan bagaimana klaim-klaim mereka terhadap sejarah Wali Songo, bagaimana klaim mereka terhadap para pahlawan kita, Imam Bonjol dikatakan sebagai keluarga Ba'alwi, dan masih banyak lagi. Ini membuktikan bahwa klan Ba'alwi ingin sekali diakui dominasinya, diakui peran sertanya di dalam menentukan sejarah perjuangan bangsa. Ini tidak berdiri sendiri, suatu kisah yang sudah dirangkai, yang tentunya melibatkan banyak orang. Dan dengan datangnya Kiai Imad, tesis Kiai Imad ini, maka kita bersyukur. Kita bersyukur yang tadinya tidak ambil pusing, masa bodoh dengan perkara ini, jadi ikut membuka mata, jadi ikut tercerdaskan. Saya menganggap bahwa Kiai Imad ini seorang yang sakti. Hanya satu orang Kiai Imad dari Banten, dari Kresek, dari Kiai Kampung, mampu untuk membantah, mampu untuk mengalahkan, mampu untuk menjegal nasab Ba'alwi yang diklaim oleh sekian ratus Habib. Semuanya dirontokkan hanya satu orang Kiai Imad. Sekian banyak Habib yang dikatakan hebat, yang dikatakan alim, yang dikatakan punya karomah, yang dikatakan banyak sekali dipuja-puja oleh para muhibin kita ini, orang-orang Nusantara ini, ternyata tidak mampu mematahkan dalil Kiai Imad. Bantahan-bantahan mereka cenderung emosional, cenderung subjektif, cenderung hanya berdasar interpretasi, cenderung hanya sebuah naratif yang begitu dipoles, dikemas supaya diakui sebagai bantahan. Maka hal ini mencerdaskan kita semua. Kita bisa menilai siapa di antara mereka yang benar-benar punya kualitas keilmuan. Kita bisa menilai bagaimana sikap-sikap mereka, bagaimana arogansi mereka ketika membicarakan masalah ini. Nah, hadirin yang berbahagia, sebuah fenomena yang hari ini baru kita dapatkan. Kita beruntung, kita bersyukur Kiai Imad dihadirkan di tengah-tengah kehidupan yang diwarnai oleh berbagai macam bentuk doktrin-doktrin yang tidak ada satupun orang bisa untuk membantahnya, menolaknya, sedangkan Kiai Imad mampu memberikan bahan kepada kita untuk kita terbuka mata sehingga mampu menolak itu semua. Maka hari ini dengan bukti yang kuat, dengan tidak berlakunya lagi Husnuzon sebagai bahan untuk mengatakan bahwa mereka Habib dan itu haram, maka bantahan-bantahan, kontribusi yang dapat kita lakukan kepada mereka itu pun kita tidak dikatakan sebagai kualat lagi. Karena kalau menentang Habib kualat, tidak lagi, karena membuktikan mereka bukan Habib. Mereka Habib, silahkan buktikan. Selama belum bisa, maka mereka bukan Habib, dan kita tidak berlaku lagi doktrin-doktrin yang mengatakan akan kualat kalau menentang Habib. Begitu kira-kira. Saya hanya terus mengikuti perkembangan yang ada dari kasus ini. Bagaimana ke depan? Kita dukung terus, kita awasi terus Kiai Imad supaya tidak mendapatkan perlakuan yang buruk, persekusi dari kelompok-kelompok yang sakit hati, ataupun berbagai macam intimidasi yang timbul atas perkara itu. Dan para muhibin yang terintimidasi, merasa ditekan supaya tidak masuk neraka kalau nggak memanggil Habib, maka gunakan afala ta'qilun, gunakan akal sehat Anda. Begitu kira-kira. Kita akan sambung pada fenomena berikutnya, perkembangan bagaimana kasus ini berjalan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.